Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulus Story akan membawakan alur cerita dari serial anime yang berjudul Kaiju nomor 8 episode kelima. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu terlihat Kafka panik brutal dan merasa jika ia pasti tak akan lolos. Tak hanya itu, ia malah menyalahkan Reno karena berkat dorongannya, ia mengalami pengalaman yang menyakitkan seperti ini. Reno dengan wajah kesal pun berkata, kemana perginya senior yang berpikiran terbuka itu. Tak lama kemudian manajer datang dan memberitahukan ada surat untuk mereka berdua. Dan ternyata surat itu berasal dari Biro Netralisasi, yang akan memberitahukan apakah mereka lolos atau tidak. Sebelum membukanya, Kafka pun memikirkan, mau menangis atau tertawa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan apakah jalan ini akan mengantarkannya berada di samping Mina. Dan saat Kafka membukanya, kita tak diberitahu apakah ia lolos atau tidak. Scene kemudian berpindah. Terlihat para kandidat pasukan pertahanan berkumpul untuk melaksanakan upacara kelulusan mereka. Di sana terlihat Reno, yang artinya ia lolos sebagai pasukan pertahanan. Tak hanya Ichikawa Reno, di sana juga ada Furuhashi Iharu, Kaguragi Aoi, Izumo Haruhichi, dan Shinomiya Kikoru sebagai peringkat pertama. Tak lama kemudian Iharu secara tak sengaja menyenggol Reno, dan pada akhirnya mereka pun berkenalan. Iharu lalu menanyakan apakah Kafka lolos atau tidak. Namun lagi-lagi kita tak diberitahu perihal hal itu. Beberapa saat kemudian terlihat Ashiro Mina datang dan akan membagikan sertifikat penerimaan mereka. Karena menjadi peringkat pertama, jelas saja Kikoru mewakili para kandidat untuk menerima sertifikat kelulusan serta mengambil sumpah pasukan pertahanan. Mina pun mengucapkan terima kasih karena Kikoru banyak membantu dalam insiden di tes terakhir, dan berkat ia juga tak ada korban jiwa yang berjatuhan. Mendengar hal itu, jelas saja Kikoru hanya bisa terdiam karena bukan ia yang mengalahkan Honju tersebut, dan seharusnya Kafka yang mendapatkan ucapan terima kasih. Namun kenapa dia malah tak ada di tempat ini? Kikoru juga merasa jika Kafka tak hanya menyelamatkannya, bahkan ia sok-sokan mengkhawatirkannya. Dan hal itu merupakan penghinaan yang membuat ia bertanya-tanya, kenapa Kafka bisa berubah menjadi kaiju. Di tengah Kikoru yang kesal karena Kafka telah menghilang begitu saja, namun secara tiba-tiba melihat kedatangan Kafka jelas saja membuat kandidat yang lain merasa terkejut. Dan ternyata saat penilaian berlangsung, Kafka dinyatakan tak lolos ujian karena ia berperingkat rendah di tes fisik serta tingkat adaptasi seragamnya juga 0. Di saat mereka tak keberatan dengan keputusan itu, namun secara tiba-tiba Soshiro ingin menerimanya. Ia pun beralasan meski prestasinya di bawah rata-rata dan tak memenuhi standar menjadi petugas, namun di tes terakhir dia menemukan titik vital kaiju, dan ia juga membantu rekan yang lain serta berkontribusi dalam netralisasi. Dan yang terpenting, dia sangat terampil menjadi staf khusus pelawak. Soshiro sendiri sebenarnya tak yakin jika dia bisa dipromosikan menjadi petugas umum. Namun ia tetap membiarkannya latihan di tim kecilnya sebagai kadet. Kadet sendiri mungkin bisa dibilang anak bawang atau anak magang. Karena status itu juga, Kafka tak bisa mengikuti upacara pengangkatan petugas. Setelah itu terlihat Mina akan berpidato. Dan di pidatonya Mina mengucapkan terima kasih atas kerelaan mereka bergabung dalam pasukan pertahanan. Ia juga memberitahukan jika di tahun ini, kemunculan dan kekuatan kaiju jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan terjadi peristiwa aneh tentang kaiju yang mati bisa bangkit kembali. Dan mungkin saja mereka ada yang gugur di misi pertamanya. Namun meski begitu, Mina berharap mereka mempercayakan nyawanya kepada dirinya, dan ia juga bersumpah akan berada di garis depan untuk menjadi tombak dan perisai mereka. Namun setelah Mina mengucapkan hal itu, hal kocak pun terjadi. Mendengar hal itu, tentu saja mereka merasa terkejut karena berbicara tanpa izin, apalagi Kafka memanggil nama atasan. Pada akhirnya ia dihukum push up sebanyak 100 kali. Kelakuan Kafka itu pun kembali membuat Soshiro tertawa lepas. Namun meski begitu ia dibuat heran saat melihat Mina barusan tersenyum. Konomi juga berkomentar dengan sinis jika staf pelawak di tim Soshiro langsung melakukan tugasnya. Setelah wakil kapten mengiyakan hal itu, ia pun berkata jika pekerjaan ini membuat orang-orang menjadi murung. Oleh karena itu ia merasa jika
jika mereka membutuhkan orang seperti Kafka. Namun ternyata hal itu hanyalah alasannya saja. Karena Soshiro beranggapan jika di saat para kaiju bangkit, tiba-tiba muncul reaksi kekuatan 9,8. Meski merasa jika hal ini merupakan kesalahan mesin, namun di saat bersamaan tanda vital seseorang hilang begitu saja. Dan kemampuan adaptasi seragam Kafka yang begitu rendah, membuat sang wakil kapten merasa ada yang aneh. Dan untuk menyelidiki keraguannya, ia pun akan menempatkan Kafka di sisinya. Setelah melakukan 100 kali push up dan menerima tepuk tangan dari para petugas, terlihat Kikoru datang dan meminta sang MC untuk ikut dengannya. Melihat Kikoru ingin berbicara empat mata, Iharu pun beranggapan jika ia akan menyatakan cintanya. Mendengar perkataan Iharu, Kikoru pun langsung membantah hal itu. Karena si gadis berambut kuning itu memaksa, pada akhirnya mereka pun bertemu di tempat makan. Mendengar jika Kafka bisa berubah wujud setelah memakan kaiju, jelas saja hal itu membuat Kikoru merasa terkejut dibuatnya. Kafka lalu menjelaskan jika pada awalnya, ia ingin mengakuinya pada pasukan pertahanan karena ia menganggap jika kejadian ini bisa diobati. Mendengar perkataan Kafka, Kikoru pun berkata jika hal itu tidak akan mungkin. Meski ia tak dibunuh, namun Kafka juga akan diperiksa dan diteliti. Hal itu pun membuat perjalanannya menjadi pasukan pertahanan akan berakhir. Selain itu, kaiju kuat yang diberi kode setelah ditaklukkan akan digunakan sebagai komponen senjata khusus. Mendengar hal itu, tentu saja Kafka merasa ketakutan dan langsung meminta Kikoru agar tidak membocorkan rahasianya. Setelah itu Kikoru pun setuju, karena bagaimanapun sang MC sudah menyelamatkannya. Namun jika ia sampai mencelakai manusia, Kikoru pasti akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Kafka dengan wajah tersenyum pun setuju, dan ia juga akan mengandalkan Kikoru jika hal itu terjadi. Scene kemudian berpindah di tempat latihan. Terlihat Reno sedang melakukan latihan menembak. Setelah berhasil melakukannya, ia menghabiskan waktu 2 menit 35 detik dan kekuatan tempur yang dilepaskan sebanyak 18%. Melihat hal itu, Soshiro pun merasa jika kemajuan mereka sangat cepat hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, giliran Furuhashi Iharu. Melihat kekuatan tempur Reno kembali meningkat, ia pun kesal dan tak akan kalah darinya. Setelah selesai mencatatkan waktu 2 menit 15 detik dan kekuatan tempur yang dilepas sebanyak 20%, ia pun merasa bangga dan meminta Reno untuk tak menyombongkan diri. Meski kenyataannya Reno tak berbuat demikian. Namun bersamaan dengan itu, nampak Kikoru mencatatkan waktu 1 menit 16 detik dan kekuatan tempur yang dilepas sebanyak 55%. Hal itu pun membuat Kikoru mengejek Reno dan Iharu yang sedang bertengkar. Di tengah para petugas baru yang saling berkompetisi, nampak Kafka dengan wajah konyolnya mencatatkan rekor 6 menit 39 detik dan kekuatan tempur yang dilepas hanya sebanyak 1%. Namun meski cuma 1%, si MC malah terlihat bangga dan meminta Kikoru untuk memujinya. Melihat kelakuan Kafka, Soshiro pun berkata, jika begini terus maka ia tak akan bisa menjadi petugas umum dan ia pasti akan dipecat setelah 3 bulan. Mendengar hal itu, jelas saja sang MC merasa sok dibuatnya. Setelah itu, Soshiro meminta mereka untuk lari 10 putaran. Namun karena mereka keberatan, Soshiro pun menambahnya menjadi 15 putaran. Setelah itu, terlihat Kafka dan yang lainnya berada di pemandian air panas. Karena latihan terakhir sangat melelahkan, Kafka pun berkata jika wakil kapten itu benar-benar iblis. Mendengar jika Iharu memintanya untuk memperkuat ototnya, Reno pun menjawab jika badan Iharu tak jauh berbeda dengannya. Terlebih lagi, hasil tes fisik mereka juga hampir sama. Melihat mereka bertengkar karena masalah otot, Kafka pun dengan pedenya berkata jika mereka pasti akan terdiam setelah melihat badan orang dewasa. Awalnya Iharu nampak kagum karena Kafka memiliki otot yang lumayan. Namun secara tiba-tiba, Iharu dengan ekspresi tertawa pun berkata, masa anggota pasukan pertahanan memiliki perut buncit seperti itu? Kafka dengan wajah memerah langsung menjawab, jika mereka pasti akan mengalaminya setelah melewati umur 28 tahun. Di tengah mereka yang sedang bertengkar, nampak Kaguragi Aoi datang dengan tubuh berototnya, yang membuat mereka semua terkejut. Bahkan Iharu pun mengakui jika ia hanyalah bocah kecil yang kurus krempeng. Di sisi lain, nampak Kikoru dan 2 temannya melihat sang kapten berada di pemandian. Awalnya mereka meminta maaf karena telah mengganggunya, namun Mina tak mempermasalahkannya karena sudah waktunya untuk giliran. Melihat tubuh sang kapten, Kikoru pun nampak kagum karena tidak tampak lemak sedikit pun. Melihat Mina menyadari jika ia sedang menatapnya, Kikoru pun meminta maaf dan berkata jika ia penasaran bagaimana melatih otot seperti itu. Dan tak disangka sang kapten akan langsung mengajari gerakan dasarnya kepada Kikoru. Scene kembali ke pemandian pria. Terlihat Iharu menanyakan mengapa mereka bergabung ke pasukan pertahanan. Karena ia harus mengatakan 2
dulu alasannya sebelum bertanya kepada orang lain. Pada akhirnya Iharu pun berkata jika ia masuk ke pasukan pertahanan demi Kapten Ashiromina. Karena saat SMP ia telah diselamatkan oleh sang kapten saat diserang oleh Kaijo. Dan sejak saat itulah ia selalu mengaguminya. Dan ternyata mereka memiliki alasan yang sama, yaitu kagum dengan sang kapten. Mendengar hal itu Kafka pun terkejut karena daya pengaruh Mina sangatlah kuat. Iharu lalu menanyakan alasan Kafka bergabung dengan pasukan pertahanan. Dan saat mengetahui jika Mina ialah teman masa kecil Kafka, tentu saja mereka semua dibuat terkejut. Terlebih lagi mereka berdua janjian untuk menjadi petugas pertahanan bersama-sama. Dan saat Kafka ingin kabur dari sana, hal ini pun terjadi. Pada akhirnya Kafka pun memberitahukan semuanya perihal apa yang ia ketahui tentang Ashiromina. Setelah itu nampak Kikoru merasa terkejut saat melihat mereka pingsan karena berendam terlalu lama. Mendengar jika mereka seperti ini karena membicarakan sang kapten, Kikoru merasa jika semua pria itu bodoh. Scene kemudian berpindah. Terlihat mereka melakukan kegiatan bersama, mulai dari lari pagi, latihan merancang strategi, makan bareng, latihan otot, berendam air panas, serta melakukan persiapan bertempur. Setelah beberapa hari, di saat kebanyakan petugas baru sedang tertidur, nampak Kafka sedang terjaga, yang membuat Soshiro datang menemuinya. Ia pun memberitahukan jika tidur juga termasuk dalam pekerjaan. Mendengar jika Soshiro menyadari jika ia berbuat sampai seperti ini demi Ashiromina, Kafka pun nampak terkejut karena sang wakil kapten mengetahui hal itu. Dan ternyata Soshiro mengetahuinya karena ia juga berada di pemandian waktu itu. Kafka lalu memberitahukan jika ia sudah berjanji kepada Mina untuk berjuang bersama-sama. Mendengar hal itu, Soshiro pun beranggapan jika sang MC ingin merebut posisi wakil kapten darinya. Meski tak bermaksud seperti itu, namun Kafka akan berusaha. Soshiro yang merasa kesal pun berkata jika ia tak akan memberikan posisi itu kepada Kafka. Selain itu, ia juga meminta sang MC untuk tidak terlalu akrab dengan petugas lain, karena dalam pekerjaan ini, wajar jika salah satu dari mereka akan mati pada suatu hari nanti. Dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Mendengar alarm tersebut, para petugas pun terbangun dan mengetahui jika ada Kaijo yang muncul. Soshiro pun mengajak Kafka untuk berangkat karena ini adalah misi pertamanya. Nah, itu di alur cerita episode kelima dari anime Kaiju nomor 8. Annual Story akan menceritakan episode ke-6 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.